Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Web Programming Unpas bersama saya Sandika Gali. Sebagai seorang programmer, khususnya web developer, baik itu front end maupun back end, kita pasti pernah menggunakan CSS dalam pembangunan website kita. Entah itu menggunakan vanilla CSS atau CSS murni ataupun menggunakan framework. Entah itu mungkin kalian bersinggungan hanya sedikit dengan CSS-nya aja, misalnya cuma ubah-ubah warna, ubah tata letak, atau ukurannya saja. Atau bahkan kalian sudah menggunakan CSS-nya sampai tingkat lanjut, misalnya untuk interaksi yang kompleks, animasi, efek, variabel, bahkan teknologi CSS yang paling baru saat ini. Pokoknya saya yakin bahwa kita sudah sama-sama tahu bahwa CSS itu adalah sebuah teknologi yang tidak lepas dari pembangunan aplikasi web dan juga sangat penting untuk kita pelajari. Tapi pernah nggak sih kalian penasaran atau bahkan kalian mungkin udah tahu mengenai teknologi-teknologi terbaru yang saat ini sudah ada di dalam CSS? Pernah nggak kalian bertanya-tanya teknik CSS apa yang saat ini sedang dipakai banyak orang? Siapa aja sih orang-orang yang paling jago dan paling berpengaruh di dunia CSS ini? Atau dari mana aja sih sumber-sumber belajar yang bisa kita dapatkan mengenai teknologi CSS ini? Nah, di video kali ini kita akan cari tahu itu semua dengan melihat hasil survei yang sudah dilakukan selama tahun 2021 kemarin yang dinamakan dengan The State of CSS. Penasaran kan? Tapi sebelum kita masuk ke situ, seperti biasa saya mau ucapin terima kasih dulu untuk sponsor kita pada video kali ini, yaitu Niaga Hoster. Oke, jadi teman-teman, Niaga Hoster itu adalah sebuah perusahaan penyedia hosting unlimited terbaik di Indonesia yang memiliki layanan yang beragam. Mulai dari shared hosting unlimited, cloud hosting, VPS, domain, sampai dengan pembuatan website. Keunggulan utama dari Niaga Hoster ini adalah hostingnya yang super cepat dan juga memiliki keamanan ekstra agar website kita dapat terlindungi dari serangan hacker, malware, ataupun virus. Selain harganya yang terjangkau, Niaga Hoster memberikan jaminan server uptime nyaris 100%, yang artinya website kita akan selalu online setiap saat. Dan selain itu juga, Niaga Hoster ini memiliki tim support yang siap sedia membantu kita jika kita memiliki kesulitan. Langsung kontak aja melalui fitur live chat-nya yang tersedia selama 24 jam. Dan saat ini, Niaga Hoster sedang memberikan diskon yang sangat besar sampai dengan 80% untuk salah satu layanannya, yaitu paket personal. Dan menurut saya, paket hosting personal ini adalah paket yang paling value for money buat kita. Karena dengan harga segini, kita dapat fitur yang lengkap banget. Jika kalian membeli paket ini langsung selama 3 tahun, kalian yang harusnya membayar sebesar 3,8 jutaan, ini kalian hanya perlu membayar sebesar 760 ribuan aja. Dan kerennya lagi, ini sudah termasuk nama domain gratis sesuai pilihan kalian sendiri. Jadi total yang perlu kalian bayarkan setelah ditambah pajak 10% adalah 840 ribuan aja. Dan jika kalian mau dapat potongan lagi, di akhir, sebelum kalian check out, kalian bisa masukkan kode kuponnya WPUNPAS untuk mendapatkan lagi diskon sebesar 10%. Jadi lumayan kan? Total yang harus kalian bayarkan sekarang hanya sebesar 750 ribuan aja. Dan ini langsung untuk 3 tahun. Setelah itu, kalian tinggal bayar aja dengan metode pilihan pembayaran yang sangat banyak ini. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian yang sedang mencari web hosting untuk website atau aplikasi kalian, langsung aja kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut. Mari bangun suksesmu sekarang bersama Niaga Hoster. Oke teman-teman, jadi sekali lagi website yang akan kita kunjungi adalah stateofcss.com. Nah, jadi di website ini kita bisa melihat survei tahunan yang disebarkan ke para developer-developer khususnya yang bekerja dengan teknologi CSS untuk ngasih tahu teknologi apa yang mereka sering gunakan, teknik di dalam CSS apa yang paling sering dipakai di project mereka, sumber belajar yang mereka selalu tuju itu di mana, dan lain sebagainya. Ya, dan ini kita sudah ada di survei tahun 2021. Nah, kalau teman-teman masuk ke websitenya, di sini kita bisa melihat penjelasannya, tapi yang akan kita lihat di bawah sini ada view result. Nah, tapi kayaknya kalau kita klik di sini, ini kan view 2020 result ya. Nah, kalau kita masuk ke sini, ini adalah hasil dari tahun 2020. Ini saya nggak tahu apakah memang websitenya belum diupdate atau enggak, tapi kalau misalnya kita lihat di URL-nya, ini kan 2020.state of CSS. Padahal ini udah ada nih, 2021. Kalau kita pindahkan ke sini. Nah, ini dia. Ini websitenya yang tahun 2021. Kita akan lihat di sini, teman-teman ya. Nah, kalau tadi teman-teman masuk, lihat ya. Kalau kita refresh lagi, ini teman-teman bisa lihat ada animasi nih di sini tuh.
Nah, animasi ini dibuat menggunakan CSS, menggunakan SVG kalau misalkan kita lihat. Nah, di sini seperti kalau misalkan teman-teman udah pernah lihat insight dari Stack Overflow, di mana di situ survei yang diberikan ke para developer yang menggunakan Stack Overflow. Ya, jadi semua teknologi dibahas, tapi kalau di sini khusus teknologi CSS saja. Kita akan mulai dari menu yang sebelah kiri, tapi kalau misalkan kita lihat di halaman utamanya, nah ini dikasih tahu bahwa penjelasan dari websitenya apa, terus ngambil datanya dari mana ya. Nah, kita mulai dari sini aja, kita mulai dengan menekan tombol start, nanti dia akan menelusuri semua menu yang ada di kiri. Nah, ini kalau kita klik tombol start, pertama kali kita akan dilihat ada t-shirt nih yang bisa kita beli ya. Kalau misalnya teman-teman pengen mendukung survei ini bisa dibeli, tapi ini dikirimnya dari US ya. Yang akan kita lihat adalah mulai dari demografi. Nah, tapi sebetulnya nanti yang menarik adalah mengenai teknologi ya. Nggak apa-apa, kita akan lihat sekilas aja dari demografinya, siapa yang ikutan survei, ada dari mana aja di seluruh dunia. Ya, kalau misalkan kita lihat di sini, ada 8.700 developer yang ikutan surveinya. Dan memang kebanyakan itu dari Amerika ya. Oke, kalau kita scroll ke bawah, ini lihat ada bahasa yang dipakai untuk ngisi surveinya, jadi bahasa Inggris. Terus kalau kita scroll lagi, umur dari para respondennya, ternyata paling banyak itu di 24 sampai 34. Ada sampai 54. Jadi ini sepertinya usia produktif untuk para software developer profesional ya. Kalau kita lihat di sini sudah berapa lama berpengalaman dengan web development ya. Jadi ternyata kalau kita lihat di sini yang ngisinya itu banyak yang sudah sangat-sangat berpengalaman. Yang baru mulai itu cuma dikit, yang paling banyak itu 5 sampai 10 dan juga 10 sampai 20. Jadi kayaknya hasil surveinya ini keren banget karena orang-orang yang sudah sangat berpengalaman di bidang web development. Kalau kita scroll lagi, mereka bekerja di perusahaan yang ukurannya seperti apa. Ini yang bekerja sendiri, ada 9% yang ngisi surveinya, tapi yang paling banyak nih lihat, 17,1% mereka bekerja di perusahaan dari 100 sampai 1000 karyawan. Jadi menurut saya ini perusahaan yang sangat besar. Urutan keduanya, mereka bekerja di perusahaan yang lebih besar dari 1000 karyawan ya. Oke, jadi ini nggak main-main ya, surveinya diisi oleh profesional-profesional di perusahaan-perusahaan besar. Oke, kita scroll lagi. Ini pendidikan. Pendidikannya sesuai dengan pekerjaannya nggak? Ya, ternyata 36% punya pendidikan tinggi dan related, berhubungan dengan pekerjaannya. Ada 18% punya pendidikan tinggi, tapi ini maksudnya kuliah ya, higher education tuh mulai dari S1 ke atas. Ada 18% kuliah, tapi tidak berhubungan dengan bidang pekerjaan. Ada 19% yang tidak melalui higher education degree. Oke, nah ini gaji per tahun ya. Gaji per tahunnya 50 sampai 100K paling tinggi. Dan ini surveinya dilakukan di mana? Lewat Twitter, lewat Google, dan seterusnya. Tuh, jadi ini demografinya siapa aja yang ikutan survei, membuat kita bisa yakin bahwa survei ini valid ya, dilakukan oleh para profesional. Ini di bawahnya gender, race, disability status, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke fitur. Fitur-fitur CSS apa aja yang banyak dipakai dan dikenal oleh para developer ini. Jadi kita lihat. Ini kalau kita scroll dibagi menjadi beberapa bagian. Ada mengenai layout, ada mengenai shape and graphic, ada interaksi, tipografi, accessibility, dan fitur-fitur lain. Kita bisa pilih berdasarkan grup atau modulnya, ini ya. Tapi biar lebih enak lihatnya, kita di awareness atau usage ya. Awareness ini udah pada tahu apa belum? Usage ini udah pada pakai atau belum? Kita lihatnya gini, kalau misalkan ada lingkaran, terus lingkarannya nggak ada background transparannya, berarti dia penuh seperti flexbox ini, berarti dia hampir 100% sudah digunakan. Yang tahu ada 8.000, bahwa ada flexbox di dalam CSS, dan yang menggunakan sudah ada 7.900. Jadi hampir 100% orang-orang sudah tahu ada flexbox dan sudah pakai. Nah, kalian gimana nih? Harusnya sih udah pada paham flexbox itu apa, cara pakainya gimana, bahkan kalian sudah pernah pakai flexbox ya. Terus ada CSS Position Sticky. Nah, ini juga saya baru tahu ketika saya belajar Bootstrap versi 5. Jadi awalnya saya berpikir Position Sticky itu punyanya Bootstrap. Ternyata Position Sticky itu punyanya CSS. Nah, ini katanya ada 86% yang udah pakai. Jadi masih ada beberapa yang belum pakai nih. Terus grid, ya ini grid lebih sedikit lagi. Terus terang kalau antara grid dan flexbox pun saya masih lebih nyaman menggunakan flexbox. Saya masih cari-cari kasus di mana saya menggunakan grid dengan enak gitu ya. Karena sampai saat ini di kasus yang saya punya, itu apapun yang bisa dilakukan oleh grid, saya masih bisa akalin pakai flexbox. Kalian gimana? Udah sering pakai belum grid ya? Buat yang belum tahu apa itu flexbox, apa itu grid, di channel ini kita
udah pernah bikin dan belajar bareng-bareng, jadi silakan dicari aja videonya ya. Terus ada calc, ini untuk melakukan perhitungan matematik di dalam CSS kita. CSS variable, ini juga saya udah sering pakai. Variable sudah sering pakai. Area attributes, nah ini adalah atribut di dalam HTML yang kita gunakan untuk aksesibilitas. Nah ini topik yang sangat menarik, banyak diminta juga sama teman-teman. Mungkin nanti kita akan coba masuk ke ranah aksesibilitas. Dan kalau teman-teman lihat masih banyak fitur-fitur di dalam CSS ini yang tren di tahun 2020 ya. Ini karena surveinya di tahun 2020 sampai 2021. Coba teman-teman lihat mana yang teman-teman udah tahu, mana yang teman-teman sudah pakai. Kalau udah mulai ke bawah-bawah juga saya ada yang tahu tapi belum pakai, ada yang sama sekali baru tahu. Ini object fit pernah pakai, tab index juga ini sering saya pakai. Ini untuk aksesibilitas, di mana kita bisa menentukan ketika kita pencet tab itu fokusnya pindah kemana dengan memberikan indeks yang berbeda. Dan warna kuning ini mengenai aksesibilitas. Ada pointer event, filter and effect, flexbox gap, CSS comparison function. Nah ini saya belum tahu nih. Clip path, ini udah pernah dibahas di channel kita. Nah ini silakan teman-teman dilihat dan coba dipelajari masing-masing dari fiturnya kalau misalkan memang dibutuhkan ya. Kalau kita scroll lagi ke bawah, nah ini ada versi tabular ya. Dari semua fitur yang disebutkan di atas, ada berapa banyak responden yang tahu? Nah, ini ada grafiknya. Oke, sekarang kita masuk ke lihat masing-masing ya. Ini sekilas saja. Untuk pertama bagian layout, ini lebih detail dari yang kita lihat tadi. Ini mengenai CSS Grid. Oh, dan ini kita bisa lihat nih, per tahunnya progres orang pada mulai tahu dan pada mulai pakai. Nih, di tahun 2019, yang tahunya segini, yang pakainya segini. Lihat, di tahun 2021, jadi makin banyak yang pakai. Ya mudah-mudahan kalian juga ada di dalam yang pakai ya. Minimal yang tahu lah, jangan sampai belum tahu nih di 2021. Nah, kalau misalkan kalian pengen lihat cara kerja dari fitur-fitur ini, kalian bisa klik aja sumbernya di sini. Ya, jadi kalau kita klik nanti diarahkan ke website Mozilla. Ini ada penjelasannya. Dan kalau kalian pengen tahu fitur tersebut udah disupport oleh browser atau belum, kalian bisa klik yang sebelahnya. Can I use? Nah, jadi bisa lihat di sini bahwa CSS Grid itu kalau misalnya di Chrome versi 98 sampai versi 100 sudah warna hijau, artinya sudah 100% disupport. Kalian bisa lihat di browser-browser yang lain seperti apa. Ya, silakan scroll ke bawah kalau penasaran dengan teknologi-teknologi yang lain. Kita pindah ke bagian shape, ini juga sama nih. CSS shape itu ya mengenai fitur-fitur baru yang ada di dalam CSS. Sekarang gimana kalau kita langsung loncat ke bagian teknologi? Nah, ini seru teman-teman. Kita masuk ke bagian teknologi. Ini teknologi yang menggunakan CSS. Kita scroll ke bawah. Yang pertama ada mengenai kepuasan dan penggunaan. Jadi, seberapa banyak yang pakai dan seberapa puas yang pakai tadi. Oke, ini dibagi menjadi 4. Ini ditulis dalam kuadran begini ya. Jadi ada kuadran yang namanya assess. Assess ini yang pakai jarang, tapi meskipun jarang, tingkat kepuasannya tinggi. Nah, ini disebut juga dengan teknologi yang layak untuk kita pantau ke depannya gitu ya. Assess tuh yang di sebelah kiri atas. Nanti kita lihat ya ada apa aja. Lalu ada adopt yang make banyak dan dari yang make tadi pada puas. Nah, ini bagus banget ya. Yang make banyak terus puas. Nah, ini udah termasuk ke teknologi yang aman untuk kita pakai. Dia ada di kanan atas. Avoid itu dihindari, jangan dipakai. Jadi yang makainya jarang terus pada tidak puas. Jadi ini teknologi yang lebih baik kita hindari saat ini. Dan yang terakhir analyze. Ini dianalisis nih, dicari tahu kenapa. Yang makainya banyak tapi pada nggak puas gitu. Nah, ini harus dinilai ulang katanya teknologi ini kalau misalkan sekarang kita lagi pakai. Oke, apa aja kita lihat ada di sini. Dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada pre and post processor. Ya, saat ini yang populer tuh ada 5 ya. Ada Sass, Less, Post CSS, Stylus sama Assembler CSS. Stylus sama Assembler CSS saya juga belum pernah pakai. Sass dan Less udah pernah. Post CSS ini gara-gara Tailwind ya. Tailwind itu dibangun pakai Post CSS. CSS Framework. Nah, ini kita lihat Tailwind, Pure CSS ada di bagian Assess, berarti udah oke. Terus ada Ant Design, saya belum pernah pakai tuh ya. Bulma, nah Bulma juga merupakan UI framework yang menurut saya oke juga tuh. Avoid, oh ini nih, hindari katanya. UI Kit, Semantic UI, Materialize CSS, Halimun, nah itu saya belum pernah pakai. Ini dihindari katanya. Yang makanya jarang, udah gitu tidak puas. Nah, sedangkan Bootstrap, nah ini ada di kanan. Banyak yang pakai, tapi banyak juga yang nggak puas. Jadi dia ada di bagian Analyze. Cek lagi katanya ya, apakah teknologi ini tepat untuk digunakan
gunakan di aplikasi kita. Oke, menarik ya. Dan untuk CSS in JS, nah ini kebetulan saya juga belum masuk ke teknologi ini. Ada banyak tuh ya di situ. Masih ada di Assess dan di Avoid. Belum ada yang masuk ke Adopt, apalagi Analyze. Jadi masih baru ya CSS in JS ini. Itu dia. Jadi teman-teman yang sedang pakai teknologi apa, sekarang udah tahu dia ada di kuadran yang mana ya. Dan kebetulan kita sekarang lagi belajar Tailwind CSS, Tailwind ada di sini. Jadi kayaknya aman ya. Ini kalau kita scroll ada kardinalitasnya. Ini bentuk lain dari diagram yang di atas. Jadi sama aja isinya. Nah, sekarang kita masuk ke masing-masing dari kategorinya. Kita akan lihat yang pre atau post processor dulu. Oh, ini di breakdown lagi menjadi lebih detail ya. Ini tingkat kepuasan dari post CSS dari tahun ke tahun. Yang pertamanya post CSS, yang keduanya SAS, yang ketiganya stylus, yang keempatnya less. Dan ini kepuasan. Kita bisa juga pindahkan ke interest. Interest itu pengen dipelajarin. Oh, ini dibalap nih. Tadinya SAS nomor 1, terus dibalap sama post CSS. Kalau dari sisi penggunaan, memang SAS paling banyak ya. Dan kalau teman-teman belum tahu, Bootstrap juga dibuat di atas SAS. Jadi Bootstrap dibikinnya pakai SAS. Kalau Tailwind dibikinnya pakai post CSS. Awareness, oh ini stabil ya. SAS sudah pada tahu semua orang yang ikutan survei udah pada tahu. Keduanya less, ketiganya post CSS. Oke. Ini ada experience setelah pakai, terus mereka pendapatnya gimana gitu ya. Ada yang mau pakai lagi, nggak mau pakai lagi, tertarik, tidak tertarik, belum pernah dengar. Sekarang kalau kita lihat bagian framework. Framework nomor 1 adalah Tailwind, teman-teman. Bootstrap di mana Bootstrap? Waduh, Bootstrap di bawah ternyata. Kepuasan ya ini masuknya. Nomor 1 Tailwind, nomor 2 Bulma. Bulma itu UI framework, jadi di dalamnya ada komponen-komponen. Kita bisa pakai tombol, navbar, modal box, dan lain sebagainya. Tapi ada juga utility-nya. Sedangkan Tailwind itu utility first, sama seperti Tachyons. Wah, ternyata dia turun jauh ya. Oke, jadi ini urutan-urutannya. Tingkat kepuasan, tingkat ketertarikan, ini penggunaan. Nah, kalau dari penggunaan memang saat ini masih tetap yang paling banyak yang pakai itu Bootstrap. Yang kedua Foundation. Awareness, ya Bootstrap memang yang paling dikenal ya. Semua orang tahu Bootstrap. Tapi kepuasan jatuh dia ke nomor berapa nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu pula Foundation. Menarik ya teman-teman ya. Itu mengenai teknologi. Sekarang coba kita masuk langsung aja ya. Karena CSS in JS saya belum pernah pakai. Jadi teman-teman bisa lihat aja sendiri hasil surveinya. Sekarang kita coba masuk ke other tools. Coba apa nih? Oh, kakas tambahan yang biasa dipakai nih. Kita lihat ada Prettier. Nah, ini Prettier juga saya sarankan teman-teman pakai ya di kode editornya. Kalau di Visual Studio Code tinggal diinstal Prettier terus set agar dia menjadi auto formatter dari VS Code kalian. Bikin supaya kalau kita save, codingan kita otomatis dirapihin, dibikin cantik ya. Prettier namanya juga. Paling banyak yang pakai, ini untuk HTML, CSS, dan JavaScript juga bisa. Auto prefixer, ini untuk ngasih prefix di sintaks CSS kita. Ini penting banget gunanya untuk bikin codingan CSS kita itu bisa disupport oleh semua browser, bahkan oleh browser-browser yang jadul ya. Dia ngasih prefix tuh imbuhan di depan sintaks CSS kita. Kalau misalnya properti CSS-nya belum disupport. Dia ngasih MS, Moz, WebKit. Kalau kalian pernah ngikutin playlist CSS 3, kita pasti pernah belajar bareng. Nah, ini adalah plugin punyanya Post CSS ya. Kalau kalian pakai Tailwind, ini udah otomatis di-install ke dalam Tailwind-nya. Ada Stylelint, ini linternya CSS buat ngasih tahu kita punya salah di mana di dalam CSS kita. Ada Purge CSS, ini buat menghilangkan properti-properti CSS yang kita bikin tapi nggak kita pakai. Jadi di purge, dibersihkan lah gitu ya istilahnya. CSS Nano belum pernah pakai nih, apa nih? Purify CSS juga saya belum pernah pakai. Oke, jadi ini tools-tools CSS yang minimal harus kalian ketahui atau bahkan kalian pakai. Utility lain. Oh, ini ESLint. Kalau ESLint linter juga. Linter tuh buat ngasih tahu kalau codingan kita ada kesalahan. Ini untuk JavaScript ya. ECMAScript lint. Post CSS, CSS. Oh, ini saya juga belum tahu. SAS, Gulp, CSS Comb, saya belum pernah pakai. Tailwind sama CodeKit. Oke, jadi ini utilities atau tool-tool yang banyak yang pakai ya. Minimal kalian tahu dan kalau bisa dipakai. Next, browser ya. Nomor 1 browser yang banyak dipakai itu Chrome. Yang kedua Firefox. Oke, jadi meskipun dia rakus memori ya teman-teman ya Chrome itu, tapi untuk web development masih banyak yang pakai. Oke, kita ke kategori berikutnya yaitu environment, lingkungan pengembangan saya sebutnya. Oh, browser juga masuk ke sini. Jadi ada lagi nih statistiknya browser.
ya nomor 1 Chrome, terus ada testing environment, paling banyak ngetesnya untuk aplikasi desktop ya. Nah ini fitur-fitur aksesibilitas yang biasanya diimplementasikan. alt text kalau kita bikin gambar ya, harus dikasih alt text nih. Jangan sampai kosong apalagi nggak dikasih alt text. Semantic markup ya, kita bikin markup di HTML yang memiliki makna. Navigasi menggunakan keyboard, atribut ARIA. Nah, mulai ke bawah sini kayaknya mulai kita lupakan nih teman-teman. Indikator fokus, jadi kita tahu saat ini kursor kita sedang fokus berada di mana. WCAG ini untuk mengatur kontras antara foreground dan background dari elemen website kita. Bisa background dengan tulisan, bisa background dengan gambar. Ini untuk ngecek apakah kontrasnya udah oke atau belum. Tema warna, skip to content. Wah, ini banyak nih. Prefers reduce motion. Nah, ini adalah fitur untuk mengurangi atau bahkan mematikan animasi di dalam website kita. Oke, terus ini penggunaan CSS biasanya untuk apa? Aplikasi web, marketing, desain sistem, dan seterusnya. Emang paling banyak web ya. Terus selanjutnya, nah ini resources. Biasanya kita ini dapetin sumber untuk belajar CSS dari mana? Pada saat mulai, bagaimana Anda belajar CSS? Pertama-tama ya, pasti belajar sendiri tuh. Dari Google, Stack Overflow, online course, video dan screencast, on the job training, buku. Buku makin berkurang sekarang. Dari sekolah, ini online course yang gratis, ini online course yang bayar. Mentoring, podcast, coding bootcamp. Oke. Ini kalau blog dan magazine. Ini blog atau majalah yang berisi artikel-artikel CSS. Yang pertama CSS Trick. Wah, ini sumber yang dari awal saya belajar CSS. Ini pasti saya pelajari. CSS Trick punyanya Chris Coyier ya. Terus ada Smashing Magazine. Ada ini Dev.to, Medium, Alist Apart. Ini juga udah lama banget ya Alist Apart ini. Ada Code Drops, CSS Weekly. Mana dari sini teman-teman kira-kira sumber yang bisa kalian kunjungi untuk belajar CSS? Ini website atau kursus ya. Stack Overflow jelas nomor 1. Siapa sih sekarang yang tidak mengunjungi Stack Overflow? Yang kedua, nah ini sebetulnya sumber utama favorit saya. Jadi saya lebih seneng carinya itu di website Mozilla, MDN, lebih enak bacanya. Kalau saya sih sebelum ke Stack Overflow ke sini dulu. Misalkan pengen tahu cara penggunaan sebuah properti gitu di CSS, saya ke sini dulu. Kalau masih bingung, baru saya ke Stack Overflow. Terus Web3 School, WebDev, Free Code Camp juga bagus nih. Udemy, tapi harus pilih-pilih course-nya. Westboss, dan juga saya udah lama menjadi siswanya Westboss. Front-end Master, Code Academy, dan seterusnya. Podcast. Nomor 1 Syntax. Ini punyanya Westboss sama Scott Tolinsky. Scott Tolinsky itu yang punya Level Up Tuts. Nah ini nih, Level Up Tutorials. Terus ada Shop Talk Show. Ini kalau nggak salah Chris Coyier ya, yang punya CSS Trick. Tadi dia bikin podcast sama satu lagi saya lupa siapa. Terus CSS Podcast, kalau ini saya belum pernah dengar nih, ke bawahnya. Nah silakan buat teman-teman yang senang dengerin podcast, bisa ikuti podcast ini, di search aja. Orang, nah ini nih, kalau orang, saya banyak follow mereka di Twitter ya, karena banyak banget yang aktif di Twitter. Jadi saran saya juga kalian silakan follow orang-orang yang menurut kalian inspiratif di bidang yang kalian sukai. Kalau seneng di front end, di CSS, nah ini orang-orangnya. Banyak dari sini yang saya follow juga. Kalau Kevin Powell, pasti kalian udah tahu ya, ini King of CSS kalau di YouTube disebutnya. Kalian cari aja di YouTube Kevin Powell. Kalau Chris Coyier, itu tadi yang bikin CSS Trick. Sarah Suidan, ini juga aktif di Twitter. Terus yang saya suka Jen Simon. Nah ini Jen Simon ini yang bikin saya ngerti Flexbox. Ya video di YouTube-nya itu bagus banget menurut saya. Jadi silakan, di YouTube-nya juga ada, tapi di Twitter juga beliau aktif. Oke, terus kita ke opinions berikutnya. Ini opini ya. Kalau ada yang bilang CSS itu mudah untuk dipelajari, setuju nggak? Ternyata yang paling banyak bilang setuju. CSS berkembang terlalu lambat. Banyak yang setuju, banyak yang tidak setuju juga. Jadi ini terdistribusi ya opininya. Nah ini menarik nih. Utility class kayak Tailwind yang tidak semantik harus dihindari. Wah ini harusnya sih memicu perdebatan sih. Nah ya kan, nggak ada jawaban yang pasti. 31% bilang netral, nggak mau jawab, nggak mau berantem ini ya. 19% bilang setuju, 24% bilang tidak setuju. Selanjutnya, saya menikmati menulis CSS. Wah, ada 37% bilang sangat setuju. Kalau kita jumlahkan sama yang agree, ini lebih dari setengahnya. Jadi memang menulis CSS itu bisa dinikmati ya. Ini mengenai pendapat mengenai browser yang tidak kompatibel. Apakah ada fitur CSS yang Anda mengalami kesulitan dalam penggunaannya karena browsernya nggak support? Banyak yang bilang grid ada segini, Flexbox ada segini.
Terus ada CSS pain point. Titik menyakitkannya CSS tuh di mana sih? Nah, ini banyak yang bilang compatibility browser ya. Karena kita pasti ngedevelopnya itu di browser yang terbaru. Di Chrome misalnya yang paling baru. Sedangkan user pakai website kita, ya terserah dia mau pakai browser apa ya. Mau pakai browser jadul juga terserah dia. Kita nggak bisa memaksa semua user kita pakai browser Chrome yang terbaru. Orang dia sukanya pakai IE yang lama ya gimana ya. Jadi memang ini browser compatibility nomor satunya. Arsitektur dan maintainability. Organisasi file, eliminasi kode-kode yang mati yang udah nggak dipakai, dan refactoring-nya juga merupakan salah satu hal yang bikin CSS lumayan ngeselin sih. Semakin gede project kita ya, semakin banyak orang di tim kita, lumayan ini harus kita pikirkan lebih lanjut. Oke. Nah, ini fitur-fitur yang dirasa harus ada katanya missing from CSS. Yang nggak ada tapi pengen pada ada gitu. Seberapa happy dengan teknologi yang ada sekarang? Secara umum ya, happy ternyata. Seberapa happy dengan keadaan CSS? Ini spesifik ya, kalau ini teknologi web secara umum, ini CSS happy juga. Oke, dan terakhir kita masuk ke award-nya. Oh, ini ada nih award-nya. Ini diumpetin nih, kalau kita klik pasti kebuka. Most adopted feature. Feature apa di dalam CSS yang paling banyak dipakai? CSS Comparison Function. Waduh, saya belum pernah pakai nih. 15% progression di 2021, Comparison Function menjadi bagian penting. Wah, menarik nih untuk dipelajari nih. Nomor 2, Prefers Reduce Motion. Nomor 3, Grid. Yang paling puas. Wow, post CSS. Teknologi yang paling memuaskan. Yang kedua, Vanilla Extract. Yang ketiga, CSS Module. Lalu berikutnya, yang paling tinggi ketertarikannya, CSS Modules. Oke teman-teman, jadi itu dia hasil survei dari State of CSS. Mudah-mudahan memberikan gambaran ke teman-teman mengenai teknologi CSS sekarang ini sudah sampai tahap mana, terus di luaran sana teknologi apa aja yang banyak dipakai, sehingga nanti kalian kebayang nih untuk kedepannya mau belajar lebih lanjut teknologi CSS ini, pilih framework apa, pilih properti apa yang sedang ramai dipakai, ya sehingga kalian makin semangat lagi untuk belajar web development-nya. Dan sekali lagi, kalau misalkan teman-teman punya materi CSS yang menarik, yang ada di dalam list tadi yang ingin kita pelajari bareng-bareng, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah video ini. Dan sebelum saya akhiri, sekali lagi saya mau ucapin terima kasih kepada Niaga Hoster yang udah sponsorin video kali ini. Jadi buat kalian yang lagi cari-cari web hosting untuk nyimpen website atau web application kalian, contohnya hasil ngulik-ngulik dari CSS ini, mau kalian simpan ke dalam web portfolio kalian bisa gunakan Niaga Hoster sebagai penyedia layanan web hosting kalian. Ya, jangan lupa saat ini Niaga Hoster sedang ngasih diskon yang cukup besar sampai dengan 80% untuk layanan web hosting. Dan kalau kalian berlangganan selama minimal 1 tahun, itu kalian udah dapetin nama domain gratis pilihan kalian sendiri dan juga sertifikat SSL. Jadi website kalian udah otomatis ada HTTPS-nya di depannya. Ya, dan kalau misalkan kalian mau dapetin lagi diskon sebesar 10% untuk pembelian web hosting kalian bisa masukin kode kuponnya WP Unpas saat kalian check out. Dan dengan melakukan itu, artinya kalian juga ikut mendukung channel web programming Unpas ini untuk lebih berkembang lagi. Jadi sekali lagi itu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.